kalau fosil pohon bambu dan fosil pohon pisang, sepengetahuan saya selama ini tidak ada fosil pohon pisang. Kecuali kedua fosil ini energinya bagian juga mempercayai bahwa kedua fosil ini bisa dipakai, namun percayalah bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini saya akan kembali menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan masih di seputar fosil kayu. Ya, inti dari pertanyaannya ini adalah ini pertanyaan dari sahabat subscriber atas nama Bang Dul ya. Pertanyaannya, kalau fosil pohon bambu dan fosil pohon pisang energinya kuat arah kemana, Kang? Ya, itu adalah inti pertanyaannya yang ditanyakan oleh Bang Dul di kolom komentar. Ya, ini kalau mengulas tentang fosil pohon pisang, ini kita perlu tahu ya, teman-teman ya, perlu sedikit lebih paham tentang fosil pohon pisang bahwasanya sepengetahuan saya selama ini tidak ada fosil pohon pisang, kecuali fosil hati pohon pisang. Itu ada. Karena saya pernah melihatnya 3 kali. Yang pertama saya melihat yang dimiliki oleh teman saya, yang kedua juga yang saya lihat yang pernah dimiliki oleh teman saya juga. Dan yang ketiga kalinya waktu itu saya berkunjung di rumah seorang kolektor benda-benda bertuah, termasuk salah satunya adalah jenis fosil, termasuk dari fosil hati pohon pisang ya. Bukan pohon pisangnya tapi hati pohon pisang. Hati pohon pisang ini fosilnya biasanya berada di bawah pohon pisang, artinya di pohon pisang yang paling bawah, bagian bawah mendekati akar. Itu biasanya ada beberapa dari jenis pohon pisang yang bagian hatinya itu bisa membatu. Tentunya ini sangat langka sekali dikarenakan pohon pisang mulai dari pohonnya sampai ke dalam hatinya itu lunak, tidak ada yang keras. Sehingga sangat susah sekali kita jumpai masuk kategori termasuk fosil terlangka di kelasnya. Lalu untuk fosil bambu sendiri, ini biasanya juga sering kita jumpai, baik itu di online atau di pasar penjual batu akik, penjual fosil biasanya juga ada meskipun tergolong langka juga, namun kelangkaannya tidak selangka fosil dari hati pohon pisang, begitu. Untuk energinya mengarahnya kemana? Kedua fosil ini energinya hampir sama, hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya pada bagian proteksi, begitu teman-teman. Kesamaannya di mana? Kedua fosil ini, yaitu fosil bambu dengan fosil hati pohon pisang ini, mempunyai energi yang cukup teduh sekali. Secara alami pun pohon pisang dengan pohon bambu ini secara alami mempunyai energi yang cukup teduh, energi yang tidak kasat mata namun bisa dirasakan, itu secara alami. Sehingga dari bagian fosilnya pun ini energinya bisa dipakai insya Allah sebagai sarana peneduh atau penetralisir, juga bisa dipakai sebagai sarana pengobatan. Pengobatan baik itu pengobatan medis ataupun pengobatan non medis, insya Allah begitu. Dan juga dipercaya mitosnya sebagai sarana keberuntungan juga sebagai sarana pengasihan secara umum. Sebagian juga mempercayai bahwa kedua fosil ini bisa dipakai sebagai sarana pengelarisan buat yang berdagang. Itu sekedar mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas di sini saya menjawab dari pertanyaan Bagdul yang menanyakan seputar fosil bambu dengan fosil hati pohon pisang, begitu. Terus perbedaannya kalau di fosil hati pohon pisang ini mempunyai proteksi yang insya Allah bisa dipakai sarana sebagai proteksi pagar gaib. Nah, katakanlah pada saat kita diserang energi negatif, yang namanya energi positif dan negatif itu selalu beriringan di muka bumi ini. Ada kalanya kita tidak mengetahui di sekitar kita, entah pas kita santai-santai atau pas kita berjalan, pas kita berada di sebuah tempat yang mana tempat tersebut banyak mengandung energi negatif, sehingga insya Allah bisa untuk pagar atau proteksi dari energi negatif, begitu. Namun untuk yang dari fosil bambu sendiri ini mempunyai dua proteksi, yaitu proteksi pagar gaib dengan proteksi fisik. Namun proteksinya ini masih kalah kuat bagian gaibnya dengan fosil hati pohon pisang, begitu. Namun mempunyai kelebihan,
mempunyai kelebihan, di sisi lain mempunyai proteksi fisik. Meskipun proteksinya ini tidak terlalu kuat, tidak sekuat badar besi, tidak sekuat fosil gali kelor, tidak sekuat gali asem dan sejenisnya, namun mempunyai keunggulan atau mempunyai keistimewaan secara alami, energinya sangat teduh, bisa dipakai sarana untuk menetralisir energi negatif, dan juga bisa dipakai sebagai sarana pengasihan secara umum. Sekali lagi saya katakan, terlepas itu hanyalah mitos atau fakta, terserah, percaya monggo dipersilakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Namun percayalah bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.